Shalom, pikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Perikop Injil Matius bab 16 ayat 21-27 hari ini, lebih baik dipahami dalam hubungan dengan perikop sebelumnya, ketika Petrus menyatakan pengakuan yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Matius bab 16 ayat 13-20, khususnya ayat 16. Yesus pun mengapresiasi pengakuan Petrus tersebut, dan menyebutnya, berbahagia, Matius bab 16 ayat 17, serta memberi kepercayaan kepadanya, bahkan termasuk kunci kerajaan surga, Matius bab 16 ayat 18-19. Namun demikian, tidak lama kemudian, Petrus yang tadinya mendapatkan apresiasi dari Yesus, kini mendapatkan kecaman keras dari Yesus yang sama, bahkan menyebut Petrus seperti iblis. Nyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 23. Kata-kata Yesus yang sangat keras ini muncul, karena Petrus menyampaikan pernyataan yang bertolak belakang dengan pengakuannya sebelumnya, tentang kemesiasan Yesus setelah mendengar bahwa Yesus, Sang Mesias, akan menanggung banyak penderitaan. Petrus tidak setuju dengan pernyataan Yesus akan menderita yang akan ditanggungnya tersebut, dan karena itu dia mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 22. Di sini jelas bahwa Petrus mewakili kelompok para murid dan pengikut Yesus, bahkan para pembaca awal Injil Matius, bahwa Mesias itu mestinya datang dan hidup dalam kemenangan dan kejayaan besar, bukan malah menanggung banyak penderitaan. Petrus dan kawan-kawan tidak memahami, dan sulit menerima Mesias yang menderita. Hal ini juga menggambarkan ketidaksediaan mereka dalam menanggung resiko akibat mengikut Yesus, Sang Mesias itu. Mereka masih belum memiliki mental pejuang, dan karena itu belum siap menderita atas nama salib. Lalu Yesus menjelaskan kepada Petrus dan para pendengar lainnya, tentang apa artinya bagi dia menjadi Mesias dan apa artinya bagi kita untuk mengikuti dia sebagai Mesias. Ini bukan jalan emas, tapi lewat Dolorosa, bukan jalan emas melainkan jalan penderitaan. Itulah yang terjadi pada Yesus, Sang Mesias, harus menanggung banyak penderitaan bahkan terbunuh, tetapi kemudian akan dibangkitkan pada hari ketiga. Di sini Yesus hendak memberikan pencerahan kepada para murid dan pengikutnya, bahwa dirinya harus menempuh jalan berliku dan penuh penderitaan, tetapi jalan itulah yang justru menghantarkannya kepada Bapa, rahmat, baik ketika muncul dari antara orang mati, maupun ketika melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ayat 27-28. Apa artinya bagi kita? Yesus telah menyatakan kepada para murid dulu bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, dan dia sudah menunjukkan ketaatannya di jalan salib itu, sungguh suatu pengorbanan besar demi keselamatan umat manusia. Jika Yesus berbicara tentang pengorbanannya yang nyata di sini, dia bermaksud mengatakan bahwa jika seseorang ingin menjadi pengikutnya, maka mereka harus bersedia menyangkal diri, memikul salib mereka dan mengikuti dia. Tentu saja manusia memikirkan nyawanya, dan berusaha menyelamatkannya. Dalam pergumulan yang luar biasa di Taman Getsemani pun, dalam natur kemanusiaannya, Yesus mencoba menyelamatkan nyawanya tanpa melalui jalan salib, tetapi tidak bisa. Jalan penderitaan itu harus ditempuh, dan justru jalan itulah yang mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita bahwa, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 25-26. Intinya adalah tidak ada gunanya kita berusaha mencari keselamatan diri dengan cara sendiri, apalagi dengan jalan mudah dan jalan pintas. Satu-satunya jalan yang memberikan jaminan keselamatan dan kehidupan adalah mengikut Yesus. Tetapi ingat, mengikut Yesus itu harus siap menyangkal diri dan memikul salib.
Menyangkal diri berarti bersedia melepaskan diri dari kenyamanan duniawi selama ini, demi mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti bersedia melepaskan diri dari alkoholisme, pornografi, narkoba, dan kenakalan-kenakalan lainnya. Menyangkal diri berarti bersedia melepaskan diri dari kecanduan game dan judi online, bahkan kecanduan internet lainnya yang juga telah hampir memperbudak kita. Beberapa dari kita memang tidak mau melepaskan kenyamanannya selama ini, bahkan ada orang yang justru semakin terjerumus dalam berbagai kenyamanan dan kenikmatan duniawi sampai pada akhirnya lupa diri dan lupa Tuhan. Memikul salib berarti menanggung apa yang seharusnya tidak dia pikul. Itulah yang terjadi pada Yesus, menanggung banyak penderitaan yang seharusnya tidak dia pikul. Kalau mau menjadi pengikut Yesus, maka kita harus memikul salib, bersedia menanggung apa yang seharusnya tidak kita tanggung, terutama menderita. Persoalannya ialah bahwa banyak generasi muda Kristen yang tidak bersedia menempuh jalan sulit dalam menjalani kehidupannya. Yesus menghendaki para murid dan pengikutnya untuk memiliki mental yang kuat menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi akibat mengikut Yesus. Latihlah dan biasakanlah dirimu untuk berani menghadapi dan menjalani kesulitan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi bab 1 ayat 29. Mampukah kita menderita bagi Kristus? Kalau Kristus yang hidup di dalam kita, maka kita akan mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Galatia bab 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Marilah berdoa, ya Tuhan berilah aku kekuatan untuk memanggul salib-Mu, dan semoga aku tidak lari dari kenyataan sebagai pengikut Kristus. Karena tidak jarang aku memikirkan diriku, menentukan masa depanku. Aku jarang memberikan peluang dan kebebasan rencana-Mu dalam hidupku. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.